Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Maudri Subaginda. Minggu ini kita akan membahas tentang CRUD pada Laravel menggunakan Eloquent. Sebenarnya cara-caranya tidak terlalu jauh berbeda dengan yang query builder. Terdapat perbedaannya hanya sedikit, itu dimana kalau pakai kalau pakai query builder, nah kalau pakai query builder itu semua fungsi untuk fungsi misalkan koneksi database-nya masuk di controller semua. Dan kalau pakai Eloquent untuk mengakses database dan tabel yang digunakan beserta field dan juga kita buat file model di folder model sini, lalu tinggal masukkan aja misalkan tabelnya apa, di sini mata kuliah, primary key-nya apa, di sini KDMK itu kode mata kuliah, terus field yang digunakan dan bisa diisi yaitu kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS mata kuliah. Nah, untuk yang ini key type ini kenapa sama dengan string, jadi kalau ini kan primary key-nya kode mata kuliah nih. Nah, dia emang di database-nya itu varchar. Nah, kalau nggak dikasih key type ini, dia bacanya bakal jadi integer bukan string. Jadi ini digunakan kalau si primary key itu bukan integer. Selanjutnya seperti biasa kayak bikin yang query builder itu kita bikin tampilan misalkan tampilan halaman mata kuliah. Nah, di sini gak jauh beda dari yang kemarin, tinggal copy paste aja. Nah, langsung habis ini dari ini masuk ke controller. Nah, di controller ini, nah karena kan kita tadi bikin model untuk akses database tabel yang ada di database. Nah, di sini kita tambahin aja use app models, terus nama modelnya apa, buat nah, ini fungsi yang index itu untuk menampilkan si halaman matkulnya. Jadi di sini nggak cuman ngeload si view-nya aja, tapi sekalian sama load data juga dari tabel di database. Jadi di sini kan di model udah ditentuin nih tabel sama field yang dipakai. Nah, karena kita pakai model, jadi kita bikin variabel baru yang dimana variabel itu ngambil dari model, terus fungsi yang dijalaninnya di sini berarti ngambil semua data terus ditampilin di halaman mata kuliah tadi. Nah, di sini ini ngambilnya dulu, terus di sini ditampilin di return view. Ini matkul itu halamannya, matkul blade, dimana di sini kita bikin variabel lagi dimana matkul itu merupakan, nah ini data matkul yang tadi pas kita kesini. Nah, kalau pakai for each matkul matkul itu yang ini tadi. Nah, dan di sini dimisalin lagi dari matkul itu jadi X. Nah, kalau
berhasil, nanti semuanya bakal muncul data-datanya. Kita coba. Jadi dia ngambil semua data yang ada di tabel mata kuliah, terus ditampilkan di view matkul ini, matkul blade. Ini hasilnya. Nah, untuk input data di sini kita bikin buttonnya dulu. Terus dimana di controllernya itu ngejalanin fungsi input matkul ini, yang dimana input matkulnya ini dipanggil dipanggil di sini input matkul, dipanggil di root input matkul, dimana manggil matkul controller, manggil fungsi input matkul yang ada di matkul controller. Yang tadi juga sama, pas misalkan ini diklik, jadi ngambilin ini kalau misalkan si ini slash matkul, jadi dia itu manggil fungsi indeks yang ada di matkul controller. Untuk semuanya sama seperti itu. Jadi misalkan kalau yang simpan matkul berarti pas input data nanti dia itu manggil fungsi simpan input matkul yang ada di matkul controller. Kita coba aja input data. Data kuliahnya bahasa Inggris, SKS 3. Nah, sebelum saya simpan datanya, dari pencet button ini dia ngarah ke routing yang ada di web PHP, dimana kalau misalkan kita pencet button tadi data, dia itu langsung ngelink ke routing yang ini, dimana itu manggil fungsi input matkul yang di matkul controller, dimana fungsinya itu manggil view input matkul yang ini. Misalkan dari input matkul yang ini udah diisi semua datanya, nah dia itu pas klik tombol simpan ini, nah dia langsung manggil link simpan matkul yang ada di PHP. Nah ini dimana link simpan matkul ini manggil fungsi simpan input matkul yang ada di matkul controller. Simpan input matkul. Nah, jadi pas diklik submit ini tuh tadi si buttonnya itu ngelink ke fungsi simpan input matkul yang ada di matkul controller, yang dimana fungsinya itu buat nyimpen simpan data, dari mulai kode mata kuliah, terus nama mata kuliah sama SKS mata kuliah. Sekarang kita klik save, nah muncul habis kan ini input nih semuanya sampai save nih. Nah, pasti habis input kan pasti kembali lagi ke halaman mata kuliah kan. Nah
pakai redirect, bukan view lagi, redirect ke ya matkul blade ini. Selanjutnya dari sini ya ada edit data. Nah, edit data ini ubah, kita bisa ubah data mata kuliah yang dimana setiap dimana button editnya itu pasti ada di setiap data. Misalkan kalau kita klik edit yang ini, nah di sini pasti ngambilnya yang Web 3 framework, dimana buttonnya itu sudah, karena kan ini pakai for each, jadi setiap data yang ada di tabel di database itu ketika ditampilkan, jadi button editnya itu nggak rebutan gitu. Jadi setiap data itu ada button edit sama button delete-nya masing-masing, jadi nggak bakal ketukar. Terus diklik ubah matkul, itu dia manggil linknya itu manggil manggil fungsi ubah matkul di matkul controller dengan catatan kode mata kuliahnya sesuai yang ada di datanya ini. Misalkan ini dia ngambil dari dia itu tadi ngambil dari sini, jadi ini kan linknya tadi. Biar nggak salah, di sini udah ditentuin. Jadi misalkan per data itu, jadi pas pencet klik edit udah nggak bakal salah. Ya, misalkan kita klik edit yang di Web 3 framework, nggak bakal tiba-tiba kita masuk ke edit data yang Web PHP. Bisa kita klik, nah, masuk ke Web 3 framework. Nah, tadi ini tuh mirip kayak yang input data, cuman udah isi datanya udah ada, ngambil berdasarkan primary key yaitu kode mata kuliah. Jadi pas menjalanin ini si routingan ini di matkul controller, jadi di sini tuh fungsinya itu pertama dia nyari data berdasarkan kode mata kuliahnya, misalkan kalau ada. Nah bakal ditampilin di view ubah matkul ini, terus si datanya langsung masuk ke sini, ke formnya ini. Nah di sini yang ditampilkan cuma nama mata kuliah sama SKS mata kuliah. Kenapa? Karena untuk kode mata kuliah kan itu primary key kan kalau diubah-ubah lagi kan nggak boleh gitu. Jadi yang boleh diubah nama mata kuliah sama SKS. Nah, misalkan udah diubah nih datanya, terus kita klik simpan. Nah itu tuh manggil link simpan ubah matkul, yang dimana ini tuh sesuai kode mata kuliahnya. Dari sini, nah kalau ini simpan ubah matkul berdasarkan kode mata kuliah, misalkan tadi MK 001 manggil fungsi simpan ubah matkul yang ada di matkul controller. Di sini, jadi variabelnya di sini parameternya ada 2, yaitu kode mata kuliah yang tadi, dan di sini buat ini ke database-nya minta request, pakai request. Jadi di sini dia buat update itu, jadi si model dimana kode mata kuliah itu
sama dengan variabel dolar kode mata kuliah, lalu update yang dimana isinya itu misalkan kode mata kuliah jadi dolar A yang ini yaitu kode mata kuliah yang di form ini tadi, form di sini. Terus dari kode mata kuliah sampai SKS. Nah, kalau berhasil nanti return redirect ke halaman mata kuliah. Misalkan kita ubah SKS jadi 4 terus simpan. Nah, ini kodenya F01 web 3 framework, SKS nya berubah jadi 4. Untuk delete sebenarnya sama seperti query builder, nggak terlalu beda jauh. Nah, di sini di matkul blade sama kayak edit tadi, jadi nggak bakal ketukar yang mana yang bakal kehapus. Dia sama juga si linknya ini berdasarkan kode mata kuliah yang manggil fungsi hapus matkul yang ada di matkul controller. Nah, di sini langsung data matkul. Di sini kita bikin variabel yang dimana model mata kuliah itu mencari si kode namanya itu parameter kode mata kuliah. Nah, di sini saya belum rubah lagi, tinggal dirubah aja. Nah, di sini dicari kode mata kuliahnya itu. Jadi, ini kan dari strip data nih. Di sini dicari dulu. Misalkan ketemu, langsung dia jalanin fungsi delete. Nah, kalau udah redirect lagi ke halaman matkul, tapi data yang tadi mau dihapus pasti terhapus. Misalnya kita hapus bahasa Inggris ini, kita klik delete. Nah, dari mata kuliah bahasa Inggris berhasil dihapus. Nah, untuk Eloquent saya kira cukup sampai di sini. Mungkin minggu depan kita akan bahas yang lain lagi. Sebelumnya jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.